Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dipertemukan kembali di channel ini. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, serta senantiasa diberikan rizki yang berlimpah, diberikan umur yang penuh berkah, dan diampuni segala dosa-dosa. Amin. Sahabat, sikap marah adalah emosi alami yang dirasakan oleh setiap manusia. Marah adalah luapan ketidaknyamanan seseorang terhadap sesuatu yang tidak dikehendaki, seperti saat dihina, dicaci maki, direndahkan, dilecehkan kehormatannya, atau dipermalukan di hadapan banyak orang. Di saat-saat itulah biasanya seseorang akan tersulut amarahnya. Sahabat, marah yang tidak terkendali dapat menjadikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, hubungan sosial, maupun spiritual seseorang. Banyak contoh-contoh kejadian buruk terjadi akibat dari tidak bisa mengendalikan amarahnya. Seorang atasan yang selalu marah-marah kepada bawahannya sehingga sampai pada batas puncak kemarahannya, sang atasan melakukan tindakan kekerasan. Lalu bawahannya tidak terima atas perlakuan tersebut, lantas melaporkannya ke pihak berwajib dengan bukti-bukti yang ada. Singkat cerita, sang atasan divonis bersalah dan pada akhirnya ia dipenjara. Sang atasan dalam sekejap kehilangan segalanya, jabatannya, kebersamaan dengan keluarganya, ketenangan dan kebebasan dalam hidupnya, serta segala hal baik semua telah sirna akibat tidak terkendali hawa nafsu amarahnya. Sahabat, masih banyak contoh kasus dan kejadian buruk yang diakibatkan oleh tidak terkendalinya nafsu amarah. Kebencian, perkelahian, dan bahkan pembunuhan adalah akibat dari tidak terkendalinya nafsu amarah. Dari kejadian tersebut dapat diambil pelajaran bahwa amarah telah menjadikan banyak hal kebaikan dan kesempatan-kesempatan baik hilang sirna dari kehidupan seseorang, dan itu sangat merugikan. Dalam Islam, marah adalah sifat yang harus dikendalikan dan dijaga agar tidak membawa kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Allah melalui nabinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan suri tauladan dalam mengendalikan nafsu amarah. Allah akan memberikan balasan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La taqdhab walakal jannah." Janganlah marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam riwayat yang lain disebutkan, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, dosa apa yang besar di sisi Allah membuat murka Allah?" Jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya lagi, "Apa yang dapat menjauhkan dari murkanya?" "Menahan amarah," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu juga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apakah yang bisa menyelamatkan aku dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kendalikan amarahmu." Kemudian dari sahabat Mu'az bin Anas al-Juhaini radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133-134 yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Ali Imran ayat 133-134. Demikian sahabat, janji Allah yang akan diberikan kepada hambanya yang dapat mengendalikan amarahnya. Bahkan Nabi mengatakan kepada para sahabat, menurut kalian siapakah orang yang kuat di antaramu? Beberapa orang sahabat menjawab, orang yang kuat adalah orang yang tidak dapat dikalahkan oleh orang lain. Tapi Rasulullah SAW bersabda, bukan seperti itu. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Sahabat, berikut ini adalah cara yang baginda Nabi ajarkan kepada kita umatnya dalam mengendalikan atau meredakan amarah. Yang pertama, membaca ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya amarah adalah datangnya dari setan. Dari sahabat Sulaiman bin Syurb radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini maka marahnya akan hilang. Kalimat tersebut ialah kalimat ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ta'awudz ini dapat dibaca terus-menerus di saat marah sebagai zikir sampai amarahnya reda. Yang kedua, diam atau menjaga lisan. Baginda Nabi memerintahkan kepada umatnya di saat sedang marah untuk diam, karena di saat marah seseorang kecenderungannya akan berkata dengan perkataan yang tidak baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, mengambil posisi duduk atau berbaring. Sahabat, kecenderungan orang marah ialah ingin selalu lebih tinggi. Semakin menuruti amarahnya, dia semakin ingin lebih tinggi. Dengan posisi lebih tinggi, dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaknya dia mengambil posisi tidur atau berbaring. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang keempat, berwudu atau mandi. Marah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api. Maka orang yang marah dianjurkan berwudu atau mandi untuk memadamkan amarahnya. Dari Urwah As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya kalian berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Demikian sahabat, cara-cara yang baginda Nabi contohkan kepada kita umatnya
dalam mengendalikan hawa nafsu amarah. Semoga kita diberi kesabaran oleh Allah dalam menyikapi segala sesuatu yang tidak kita kehendaki yang dapat menyulut emosi. Semoga kita diberi pemahaman dan keyakinan bahwa segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik maupun buruk, susah ataupun senang, pujian atau hinaan, sejatinya ialah semua terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk ujian kesabaran, keikhlasan, dan keimanan kita, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.